datangnya dari Junaidi di lereng Tengger Bromo, Masya Allah, dari lereng Tengger Bromo. Pertanyaan Ustaz, mau tanya tentang masalah Yesus nih Ustaz. Apa benar Yesus itu bukan Nabi Isa? Tapi kenapa orang Islam mengatakan kalau Yesus itu sebagai Nabi? Sedang agama sebelah menganggap dia adalah Tuhan katanya Ustaz. Kita tidak dikenalkan oleh Nabi SAW dan Al-Quran tentang Yesus. Kita dikenalkan Nabi Isa. Nama Yesus saya nggak pernah nemukan dalam hadis Nabi SAW. Tidak pernah kita temukan dalam ayat Al-Quranul Karim. Allahu a'lam, apakah ada kalimat Yesus diucapkan oleh Nabi Muhammad? Saya nggak pernah dengar. Maka kita tidak perlu kita bahas tentang Yesus ini. Karena Nabi nggak kita dengar menyebutin, Al-Quran tidak kita dengar menyebutin. Wah, ada apa kita ribut siapa Yesus ini? Gitu. Yang kita kenal Nabi Isa alaihissalam al-Masih, yang diutus oleh Allah di Bani Israel, putri Maryam binti Imran, perempuan yang suci, yang mulia, yang lahir tanpa disentuh satu lelaki pun. Alaihissalam, Masya Allah, ini mukjizat. Tanpa disentuh laki-laki. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, maka beliau dikatakan Ruhullah. Julukan Ruhullah kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena beliau lahir tanpa laki-laki. Hanya Maryam binti Imran sebagai ibunda beliau. Perempuan yang suci, punya anak yang istimewa, Nabi min anbiya'illah, Rasul min Rasulillah, maka termasuk ulul azmi. Masa kecilnya dia bicara, bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan belang, menghidupkan orang mati. Mukjizat begitu hebat Nabi Isa alaihissalam. Dan di akhir cerita hidup beliau di dunia, karena fitnah yang ada di zaman itu, diangkat oleh Allah ke langit. Dan sekarang masih di langit. Dan nanti akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, beliau akan turun kembali ke bumi. Bahkan turunnya di daerah Baitul Maqdis Palestina yang sekarang lagi bergejolak itu peperangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi muslimin. Amin. Dan disitulah dengan Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Dan meninggal dimakamkan di Madinah. Nabi SAW sebelah makam Nabi SAW. Ini cerita tentang Nabi Isa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tentang Yesus yang dimaksud oleh agama Nasrani. Siapa dia? Kita nggak mau tahu. Apakah itu Isa yang kita yakini? Apakah itu ada sosok lain bukan Nabi Isa yang kita yakini, yang dia anggap menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan? Allah, itu hak mereka, agama mereka. Kita tidak bisa menyampuri agama orang lain. Dan kita nggak mau peduli dengan pemahaman mereka tentang agamanya. Bukan agama kita, ada apa kita mau memperbaikinya? Gitu loh. Ada apa kita untuk mencarinya siapa Yesus ini? Kecuali kalau Anda ingin mempelajari lintas agama, Anda ingin tahu apa yang dipahami orang Nasrani, silahkan. Silahkan. Gitu loh. Tapi jangan sampai itu membuat keimanan Anda bermasalah. Wala kulli hal, yang kita dengar sekilas dari pemahaman mereka, di situ Maryam dikatakan Maryam ada tiga Tuhan mereka itu ya. Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapa. Allahu alam, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hada dinuhum wa hada dinuna walhamdulillah. Ini agama mereka dan ini agama kita, dan kita dilarang oleh Nabi untuk menghina agama orang lain. Pernah kita bertanya, saya sendiri bertanya tentang keberadaan Yesus ini siapa dan di mana kepada salah satu orang Nasrani. Waktu itu di pesawat bersama kita, saya katakan Tuhan Yesus ada di surga.
Tuhan Yesus ada di surga. Yang menciptakan surga siapa? Ya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Kalau ya yang Anda minta ini siapa? Kalau Anda berdoa, kita berdoa kepada Allah satu. Yang Anda minta ini Tuhan yang mana? Yang tiga ini. Ya siapapun yang kita minta ya kembalinya ke tiga. Artinya tiga adalah satu, satu adalah tiga. Itu mereka memahami yang kita tahu. Tapi wallahu a'lam bissawab, apa pemahaman mereka hakikatnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kita, agama mereka. Saran saya, jangan mempelajari agama orang lain sebelum Anda tahu dan yakin secara persis dan kuat tentang agama Anda. Keyakinan Anda tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad, tentang semua Nabi dan Rasul, tentang Rabbul Alamin. Perdalam dulu, perkuat dulu, sehingga Anda setelah itu silahkan memahami agama siapapun, tapi dalam tanda kutip, bukan untuk menghina mereka. Kita tidak mengenal menghina dan mencaci, tapi untuk memberi penjelasan siapa yang membutuhkan penjelasan. Hakada, sekali lagi, tentang Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini dan wajib kita imani, wajib kita agungkan, wajib kita muliakan, karena mereka Nabi min anbiya, Rasulullah sallallahu subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tentang Yesus di agama Nasrani, itu dianggap sebagai Tuhankah, dianggap sebagai anak Tuhan, dianggap sebagai apa, itu hak mereka dan kita hormati agama mereka. Dan alhamdulillah kita punya agama yang kita yakini, tidak ada keraguan sedikit pun. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.